Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal, untuk melihat dan menyampaikan saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan di sepanjang hari ini. Pak Arya, silakan, saham-saham apa saja yang Anda jagokan? Apakah cukup variatif kah atau ada sektor tertentu saja yang Anda tuju? Ya, saat ini kita fokus ke sektor infrastruktur, kemudian di properti dan konstruksi juga masih cukup murah untuk jangka menengah. Jadi untuk infrastruktur kita di Pegas yang masih cukup menarik. Kemudian Telkom dengan bobot yang tentunya positive sizing yang kita atur juga. Kemudian di properti dan konstruksi kita masuk ke Wika, kemudian ke PTPP, itu cukup menarik. Dan kemudian di sektor perbankan masih boleh riding untuk yang second liner, itu bisa jadi pilihan untuk jangka menengah. Oke, itu dia. Jadi cukup beragam kalau bicara mengenai sektornya. Ada infrastruktur, konstruksi, properti, dan juga perbankan, tapi second liner. Kita ulas satu persatu. Pegas, kenapa Anda jagokan? Apakah hari ini sedang mengalami kenaikan sehingga direkomendasikan, atau sebenarnya ada fundamental yang mendukung kenaikan dari Pegas? Ya, kita melihat bahwa cukup stabil ya, dengan pergerakan yang dari 600 sampai ke saat ini udah ke 1.300 ya, dari 1.300 masih ada kemungkinan upside bahkan sampai ke 1.500. Kita melihat trennya juga cukup baik dan relatif cukup murah. Kemudian dari sisi bisnis juga cukup stabil, dan sekarang bagaimana kita melihat juga kebutuhan di masa akan mendatang akan menjadi salah satu alternatif energi yang cukup murah, sehingga Pegas masih mempunyai prospek yang cukup baik. Iya, sempat tergerus setelah ada rencana dan juga pemerintah menurunkan harga jual gas industri dan sempat juga menghantam Pegas. Bagaimana Anda melihat pergerakan 3 bulan? Memang kalau kita lihat secara teknikal ini trennya masih naik loh Pak Arya. Tapi seberapa jauh penguatan dari Pegas ini masih berlanjut? Karena Anda katakan tadi ada level atas yang bisa disentuh di 1.500. Ya, oleh karena itu dengan momentumnya saat ini, itu masih merupakan satu kesempatan yang baik untuk bisa riding sampai di kisaran harga 1.500. Sementara itu kita melihat di sektor ini memang cukup stabil ya, walaupun secara regulasi cukup sensitif, bahwa di situ kemungkinan akan menjadi sentimen yang akan menahan kelajuan pergerakan harga Pegas. Betul. Tapi dari stability bisnis dan kemudian pengembangan yang masih mungkin dilakukan secara volume, kemungkinan juga akan terjadi peningkatan. Bagaimana nanti ketika aktivitas bisnis mulai juga bergerak kembali secara optimal, volume penjualannya juga akan semakin meningkat. Current price boleh kita masuk Pak Arya? Ya, current price boleh, masih boleh riding, dan momentumnya sangat baik di 1.300-an ini, dan bisa akan terjadi upside yang cukup baik secara persentase sampai 1.500. Bisa menjadi pilihan pemirsa bagi Anda, investor maupun traders. Pegas kita bisa hajar kanan saja di level saat ini, peluangnya ke 1.500 karena tren dalam 3 bulan terakhir juga masih positif. Berikutnya Telkom, ini justru berbalik arah, 3 bulan terakhir mengalami penurunan Pak Arya, tapi masih Anda rekomendasikan? Ya, jadi kita melihat bahwa ini adalah salah satu, boleh dikatakan, yang cukup kelihatannya cukup mature begitu ya, tapi bagaimana di fase mature ini perusahaan juga bisa mengembangkan dari diversifikasi bisnis, dan juga kita melihat growth story-nya itu yang kelihatannya agak diragukan ya, tetapi kita melihat bahwa berbagai bidang bisnis apapun itu nanti akan membutuhkan infrastruktur dari sisi komunikasi, dan salah satu yang paling siap dari seluruh jaringan nasional itu adalah Telkom. Jadi growth story-nya memang agak diragukan, kemudian para investor kelihatannya akan lebih memilih yang lebih murah ya, tetapi di sini masih ada potensi bagaimana pengembangan bisnis lanjutan dari Telkom. Dan harga sekarang masih kemungkinan ada upside yang cukup realistis di kisaran 10% dan cukup menarik untuk para investor yang lebih mempunyai appetite dari sisi stability. Oke, 10% itu untuk jangka pendek, menengah, panjang atau bagaimana? Ya, untuk jangka pendek menengah itu dari kisaran 3.000 sampai kisaran 3.400, di situ ada upside yang cukup menarik. Jadi di situ ada sekitar 10% atau bahkan lebih ya. Jadi di situ kita bisa mengambil posisi, khususnya bagi mereka yang ingin perusahaan-perusahaan yang lebih stabil. Baik, current price juga boleh atau menunggu di bawah karena kondisinya sedang mengalami pelemahan Pak Arya? Ya, justru bisa beli bertahap, bisa cicil beli untuk di current price. Baik, cicil beli saja di level-level current price. Kalau ada pelemahan kita boleh beli lagi begitu untuk Telkom. Peluang sekitar 10% dari gain atau cuan yang bisa Anda dapatkan. Berikutnya konstruksi Wijaya Karya. Ini fluktuatif pergerakannya dalam 3 bulan terakhir, tapi dalam 1 bulan cenderung naik Pak Arya. Ya, betul.
betul. Jadi kita melihat bagaimana di sektor property and construction itu memang di second half, di semester kedua itu realisasi anggarannya selalu lebih besar dibandingkan di semester pertama. Dan kecenderungan nanti paling besar itu di kuartal terakhir. Oleh karena itu, sebagai salah satu antisipasi, kita juga melihat bagaimana berbagai bidang bisnis sudah mulai pulih dan juga akan ada rencana pembangunan proyek-proyek yang juga masih ribuan triliun gitu, dan itu dibagikan ke beberapa BUMN, konstruksi BUMN, dan juga Wika punya proyek-proyek di luar negeri dan diversifikasi bisnis yang cukup baik. Oleh karena itu kita melihat masih ada kemungkinan upside yang cukup lebar untuk Wika. Betul, 324,7 miliar ini adalah laba bersih yang diraih di semester 1 tahun ini untuk Wijaya Karya. Itu bisa menjadi sentimen kuat bagi investor untuk mengambil posisi beli? Ya, untuk posisi beli bisa dilakukan di level sekarang atau bisa buy on weakness ya. Tapi kita melihat ada upside yang cukup signifikan dan cukup bagus sampai di kisaran level 1.800 dengan kondisi hari ini masih di 1.330 ya. Jadi cukup menarik untuk bisa dijadikan pilihan investasi. Baik, itu dia untuk Wijaya Karya. Current price juga boleh, peluang ke 1.800 cuan yang bisa didapatkan. Tapi pilihan investasi kembali kami serahkan ke masyarakat investor maupun traders untuk perdagangan hari ini. Berikutnya ada PTPP. Seberapa menarik? Ini juga kalau PTPP lebih menarik daripada Wijaya Karya. Dalam 3 bulan terakhir meskipun fluktuatif tapi kecenderungan trennya positif atau naik, Pak Arya. Ya, betul. Jadi kita juga melihat bagaimana PTPP kondisi sekarang di 1050. Di sini juga masih cukup menarik. Bagaimana upside-nya masih bisa ada potensi sampai ke 1300 ya, secara persentase cukup menarik. Tapi tentu ini untuk jangka menengah ya, karena kita melihat bagaimana sampai semester kedua ini berakhir itu akan lebih terlihat bagaimana realisasi anggaran yang juga dilakukan di sektor realnya. Oke, jadi kalau mau masuk PTPP sama Pak strateginya dengan Wijaya Karya, current price? Bisa di current price atau bisa buy on weakness di kisaran 1020, 1030 itu juga cukup menarik. Oke, berarti bisa cicil beli atau beli bertahap begitu ya untuk PTPP juga. Atau bisa nanti buy on break out juga di 1075 ya, ketika ada momentum break out itu juga cukup menarik untuk bisa dilakukan pembelian. 1075. Buy if break di 1075. Memang kalau kita lihat level tertinggi hari ini baru di 1060, Pak Arya. Iya, betul. Oke, itu dia untuk PTPP, Wijaya Karya, Telkom, dan Pegas. Bagaimana dengan sektor lainnya dengan kondisi real yang terjadi saat ini dengan adanya vaksin corona yang menjadi, ya ini salah satu optimisme masyarakat internasional dan juga di tanah air, Pak Arya. Apakah ini Anda rekomendasikan sektor farmasi atau kemarin sudah naik kencang? Jadi ya sekarang banyak yang melakukan aksi profit taking dulu nih, jadi tidak Anda sarankan. Ya, jadi kelihatannya memang buy on weakness ya untuk sektor farmasi ya. Jadi untuk yang memang yang mendistribusikan kemungkinan juga dari BUMN. Bagaimana kita melihat Bio Farma itu kemungkinan akan menggunakan Kimia Farma atau Inaf. Ya, tapi itu kemarin sudah hype-nya itu kemarin sudah di beberapa waktu yang lalu sudah terjadi. Betul. Dan nanti boleh cukup hati-hati ya bagi mereka yang mau riding itu masih bisa. Tapi kalau mau ambil posisi kelihatannya upside-nya sudah agak terbatas. Oleh karena itu nanti kita melihat lebih baik buy on breakout. Jika memang terjadi breakout itu baru berarti ada potensi upside lanjutan. Betul. Kita lihat bagaimana persepsi dari masyarakat bahwa masih akan menarik upside-nya ketika terjadi breakout. Jadi itu yang menjadi trigger-nya saja. Karena kalau kita lihat dari Kimia Farma, kemudian juga Indofarma hari ini semuanya terkena aksi profit taking. Hanya KLBF saja yang kemarin ketinggalan, sekarang lagi mencoba bergerak positif, Pak Arya. Baik, Pak Arya, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Pak Arya. Baik. Terima kasih Mas Bas. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal dengan beragam informasi dan juga rekomendasi saham pilihan yang sudah diberikan pilihan investasi. Tetap kami kembalikan kepada Anda dan kami akan segera kembali sesaat lagi.